Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen sekalian yang telah mengestafetakan jenjang pendidikan di negara kita, terkhususnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara saat ini. Yang saya hormati jajaran dari tamu undangan yang telah berhadir dan menyempatkan waktunya hari ini. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan sekalian, dan yang saya hormati hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tada ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'an makanil mubarak. The second, salawat and salam we deliver for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, so we can believe in Islam religion. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pernah ada salah satu pepatah Arab mengatakan an-nasu ala dini mulukihim, yang artinya agama manusia sangat bergantung pada agama penguasanya. Nah, hal ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa tindak tanduk seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakatnya. Tatkala pemimpinnya jujur, maka akan berdampak pada sistem pemerintahan, rakyatnya, dan bangsanya yang subur dan makmur. Tapi hadirin, tatkala pemimpinnya kotor, berjiwa koruptor, tambah lagi kerjanya hanya molor, maka itu akan menjadi tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Mengingat betapa pentingnya keteladanan akhlakul karimah bagi para pemimpin, oleh karena itu pernah ada salah satu judul yang berjudul Urgensi Keteladanan Akhlakul Karimah bagi para Pemimpin, dengan landasannya surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sungguh telah ada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah di hari kiamat nanti, hendaklah kamu banyak mengingat Allah. Rasulullah adalah teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di medan perang sekalipun. Nah, sedangkan kemudian itu, kalau kita kaji, menurut kajian ilmu ma'ani, dalam itifatul kalamin itakhirul ghalib ila itakhirul khatib, yaitu kalimat lakum dengan kalimat liman. Kemudian daripada itu, pernah ada salah seorang tokoh dari Arab pernah mensyarahkan. Beliau berkata, hikayatu halihim dzghairihi itajaba bihi wa kufrihim, yaitu menceritakan tentang perilaku seorang kepada yang lainnya. Aneh, kenapa? Karena atas perbuatan dan keingkarannya. Maksudnya bagaimana hadirin? Tatkala seorang pemimpin telah diberikan contoh yang baik dalam kehidupannya, tapi ia tak mau mengaplikasikannya, maka ia termasuk orang yang bodoh. Sedangkan kalau kita tarik dalam dimensi kepemimpinan juga sama, sungguh sangat bodoh. Kenapa? Tatkala pemimpin telah diajarkan oleh Rasulullah tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, tapi ia malah ingkar dari ajaran Allah. Ia malah ingkar dari tujuan Rasulullah. Ia malah ingkar dari Al-Quran sebagai firman-firman Allah. Maka daripada itu, dengan demikian hadirin, kita sebagai seorang pemimpin harus mampu menjadi ingsun ngarso sung tulodo, yaitu yang mampu tampil di hadapan masyarakat sebagai teladan dalam setiap perjuangan, bukan sekedar tuturi handayani yang hanya duduk di belakang memberikan konsep-konsep perjuangan, memberikan strategi pemerintahan, tapi ia tak mau tahu praktiknya di lapangan bagaimana. Sedangkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu sudah jelas bahwa konsep tersebut bukan hanya sekedar konsep teoritis, akan tetapi merupakan konsep realistis dan empiris yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah juga sudah mencontohkannya dalam memimpin umatnya, dan dikatakan berhasil. Umatnya berjaya ketika zaman Rasulullah. Betul hadirin? Nah, maka daripada itu
Waktu adalah pedang, dan tatkala kita tak mampu memanfaatkan waktu tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan ingat hadirin, kita adalah orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan. Oleh karena itu, hadirin, maka kita harus mampu mempergunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya sebelum azab Allah datang. Nah, untuk itu pula mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maka daripada itu, dari apa yang saya cakapkan tadi, pidatokan tadi, yang saya bicarakan tadi, ada 3 hal yang akan harusnya kita ambil terhadap seorang pemimpin. Yang pertama, akhlak para pemimpin harus ditata sesuai dengan akhlak Rasulullah. Yang kedua, pemimpin harus bisa hadir sebagai uswatun hasanah, yaitu figur yang baik. Yang ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu berperan serta dalam mewujudkan Indonesia yang berkarakter dengan mengaping roda-roda kepemimpinan yang baik pula. Baik hadirin, daripada lama-lama lagi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kota Medan, kota sejarah, kota Binjai, kota rambutan. Jika ada khilaf dan salah, besar hati mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.